Jadi inilah. Alhamdulillahirrabbilalamin ya teman-teman, sambil liatin tanaman, sambil dengerin suara burung. Meskipun itu bukan burung emak, tapi suaranya nyampe ke halaman emak. Dan rasanya kita lebih dekat dengan alam. Padahal rumah emak ini berada di tengah kota Bandung loh. Oh ya, lupa nih, belum sapa-sapa sama teman-teman yang sedang menyaksikan video ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan bersemangat, dan pastinya selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pecinta tanaman hias, tanaman yang ada di Taman Mungil Emak ini kurang lebih 66 jenis tanaman hias ya. Ini semuanya adalah tanaman teduh atau tanaman yang cocok di tempat teduh. Tetapi meskipun ini semua adalah tanaman teduhan, belum tentu cocok ditempatkan di dalam rumah loh. Nah, berikut ini akan berbagi informasi mengenai tanaman apa saja yang menurut hasil penelitian NASA dan UKLA di Amerika Serikat, tanaman tersebut adalah tanaman yang cocok disimpan di dalam rumah karena mempunyai banyak manfaat, antara lain dapat menetralisir racun yang berada di dalam rumah atau dapat membersihkan udara di sekitarnya. Ini berdasarkan hasil penelitian NASA dan UKLA di Amerika Serikat loh, jadi bukan emak yang menentukan. Nah, dari sekian banyak tanaman yang ada di rumah emak ini, emak akan pilihkan 10 jenis tanaman hias terbaik yang bisa disimpan di dalam rumah. Nah, tanaman apa saja? Ikuti terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini adalah tanaman pertama yang emak pilihkan, yaitu janda bolong. Kemudian tanaman kedua yaitu aglonema. Kemudian ini yang ketiga ada pakis Boston. Selanjutnya ini yang keempat ya, ini tanaman lili Paris atau disebut juga dengan lili umbi. Nah, ini yang kelima ada sirih gading Brazil. Selanjutnya ini yang keenam ada sirih gading silver. Kemudian yang ketujuh ada tanaman lili atau bunga lili. Selanjutnya yang kedelapan ada tanaman lidah mertua atau sansevieria. Ini bisa dipilih nih salah satu, ya udah mau ambil ini aja, yaitu sansevieria moonshine. Kemudian yang kesembilan ini ada tanaman sri rezeki atau termasuk juga aglonema hijau. Kemudian yang ke-10 ada ini tanaman bambu hoki, tapi sayang ini nggak bisa emak bawa ke halaman belakang karena ini emak tanam di tanah langsung, adanya di halaman depan. Nah teman-teman, jadi lengkap sudah ya, ada 10 jenis tanaman hias indoor terbaik menurut atau berdasarkan hasil penelitian NASA dan UKLA dari Amerika Serikat, dan berikut adalah alasan-alasannya kenapa tanaman tersebut bisa dijadikan menjadi tanaman indoor terbaik. Nah, ini diambil dari beberapa sumber ya, termasuk salah satunya adalah dari CNN Indonesia. Nah, berikut ini adalah alasan kenapa sri rezeki atau aglonema ini bisa dijadikan sebagai tanaman indoor terbaik. Nah, aglonema ini memang kini sedang mencuri perhatian banyak orang. Bentuk daun yang cantik dengan beragam warna membuat banyak orang kepincut pada tanaman hias satu ini. Tapi aglonema tak hanya cantik, tanaman dengan sebutan lain sri rezeki ini juga dikenal sebagai salah satu tanaman yang punya kemampuan membersihkan udara.
Aglonema merupakan tanaman dalam ruang populer yang berasal dari keluarga Araceae. Berdasarkan hasil penelitian NASA dan UCLA bahwa tanaman ini menjadi salah satu tanaman yang ampuh sebagai pembersih udara. Karena selain ampuh dalam menyerap karbon dioksida dan memproduksi oksigen, juga tanaman ini mampu menetralkan beberapa jenis racun lainnya yang ada di udara. Selanjutnya adalah tanaman pakis Boston. Tanaman pakis asli hutan tropis dan daerah rawa ini sehingga akan tumbuh subur dalam cahaya rendah dan kelembaban tinggi. Jadi tanaman ini cocok ya disimpan di kamar mandi. Kelembaban dari shower akan menghidrasi tanaman ini. Selain menjadi tambahan yang cantik dan dekorasi untuk kamar mandi, tanaman ini juga berdasarkan hasil penelitian NASA membantu menghilangkan racun silen dan formaldehida. Selanjutnya adalah janda bolong. Selain mempercantik dekorasi ruangan, dia juga punya manfaat menyaring udara. Janda bolong efektif membersihkan dan menurunkan polusi udara dalam rumah. Pada tahun 80-an, NASA menguji coba janda bolong sebagai salah satu tanaman untuk membersihkan udara. Kemudian lidah mertua atau yang mempunyai nama ilmiah Sansevieria ini terkenal sebagai biangnya tanaman hias pembersih udara dalam ruangan karena mampu menyerap berbagai jenis polutan dari udara seperti karbon monoksida, nikotin, benzen, formaldehyde, dan lain-lain. Selanjutnya ada bunga lili atau bunga peace lily juga memiliki kemampuan menyerap zat-zat berbahaya di dalam udara. Kurang lebih ada 5 jenis racun yang berbahaya di dalam udara yang mampu dia serap. Selanjutnya ada tanaman sirih gading. Nih di sini ada 2 jenis sirih gadingnya ya. Kita satukan dulu. Yang satu adalah sirih gading silver, yang satunya lagi adalah sirih gading Belanda. Semua sirih gading mempunyai manfaat yang sama sebagai pembersih udara. Tanaman ini sangat populer dijadikan tanaman rumahan karena selain gak butuh banyak disiram dan gak cerewet sinar matahari, tanaman ini juga bisa membersihkan udara di ruanganmu. Sirih gading juga jago mengubah karbon monoksida menjadi oksigen, sehingga tanaman ini wajib kamu punya di rumah. Oh ya, tanaman ini beracun ya, jadi kalau menyayangi tanaman ini pastikan kamu pakai sarung tangan. Sirih gading yang cantik ini tidak hanya 2 jenis ya yang mempunyai manfaat sebagai pembersih udara, tapi semua jenis sirih gading, dan sirih gading ini punya banyak sekali jenisnya ya. Selain yang 2 ini ada sirih gading hijau, kemudian ada sirih gading, dan yang lainnya mempunyai manfaat yang sama ya. Selanjutnya ada tanaman spider plant atau disebut juga tanaman lili Paris atau disebut juga sebagai lili umbi, juga dapat menyerap toksik sekaligus mempercantik ruangan. Coba gantung tanaman ini di ruangan kamu atau kamar kamu. Selain mudah dirawat, tanaman yang gampang beranak pinak agar bisa ditanam lagi ini juga mampu menyerap zat kimia berbahaya di udara, seperti formaldehyde, sehingga udara di ruangan kamu jadi lebih segar dan lebih bersih. Selanjutnya, ini yang ke-10 ya, yang terakhir ada bambu hoki. Nah, tanaman bambu ini termasuk ke dalam tanaman rerumputan dengan laju pertumbuhan tertinggi di dunia. Tanaman ini ampuh mengeliminasi formalin, benzena, dan karbon monoksida dalam ruangan Anda. Jadi, jangan sepelekan tanaman yang tampak sederhana ini ya. Nah, sahabat pecinta tanaman hias, itulah tadi 10 jenis tanaman hias yang direkomendasikan oleh NASA berdasarkan hasil penelitian NASA bersama UCLA dari Amerika Serikat bahwa tanaman tadi dapat membunuh atau menyerap racun di udara sekitarnya. Meskipun tanaman-tanaman tadi sebetulnya termasuk tanaman yang biasa saja ya, yang murah meriah. Kecuali mungkin pada janda bolong atau aglonema yang sekarang harganya lagi naik daun. Tapi selain tanaman itu, sisanya adalah tanaman-tanaman yang sederhana dan murah, tetapi mempunyai banyak manfaat. Mungkin sebelumnya kita berpikir bahwa tanaman hias hanya mempercantik atau dekorasi atau interior saja. Namun jika kita bijak dalam memilihnya, ternyata sejumlah tanaman yang sudah dibahas tadi bisa membersihkan udara dalam rumah. Jadi tunggu apa lagi? Segeralah Anda menyiapkan beberapa jenis tanaman yang sudah dibahas tadi untuk ditanam di dalam rumah. Karena jika oksigen atau udara yang kita hirup itu adalah udara yang bersih, udara yang sehat, maka secara logika akan panjang usia. Ayo siap-siap ayah, bunda, dan kakak untuk menyiapkan atau membeli tanaman-tanaman tadi untuk disimpan di beberapa ruangan di rumah kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.